Halo, apa kabar semuanya? Rayu. Hari ini kita mau sedikit santai, karena pembahasan kita juga sedikit santai, yang ringan tapi penuh dengan makna. Jadi kita mau bahas hal yang unik dari salah satu atau dari tokoh-tokoh pejuang Nusantara, pejuang Indonesia. Ya, teman-teman, katanya nih Bung Karno dan para pejabatnya pernah ke lokalisasi, ke prostitusi. Terus ngapain mereka ke sana? Gimana faktanya? Ayo kita bahas di This Story. Nah teman-teman, ternyata bener loh. Ada salah satu pepatah yang mengatakan jangan melihat orang dari sampulnya. Nah hal ini terbukti dari perempuan-perempuan yang sering mendapatkan stigma negatif ya. Yaitu perempuan yang kita sebut sebagai PSK atau kupu-kupu malam. Nah ternyata PSK sendiri atau pelacur sendiri itu juga memiliki andil dalam kemerdekaan Indonesia ini. Dan ini diakui langsung oleh Bung Karno, Presiden RI pertama ya. Jasa-jasa dari PSK sendiri ini pernah dikatakan langsung oleh Bung Karno kepada Cindy Adam, salah satu penulis buku Bung Karno ya. Nah pernah satu ketika Bung Karno dan para pejabat ini masuk ke salah satu lokalisasi. Nah teman-teman jangan netting dulu ya. Karena ini kita tidak menjabarkan hal-hal yang negatif ya. Jadi jangan berpikir negatif dulu. Kenapa mereka ke sana? Ternyata Bung Karno dan para pejabatnya itu menghindari kejaran dari tentara-tentara Belanda dan mata-mata Nika pada saat itu yang sudah bertebaran kemana-mana. Dan justru ternyata di dalam lokalisasi itulah Bung Karno dapat menghindari kejaran itu ya. Dan mereka bisa rapat di dalam tempat itu karena memang terhindarlah dari endusan para lawan pada saat itu ya. Selain disinyalir aman oleh Bung Karno dan para pejabatnya, ternyata lokalisasi sendiri itu menjadi salah satu tempat atau sumber informasi yang sangat akurat. Dan bahkan di dalam bukunya ini yang ditulis oleh Cindy Adam, jadi Bung Karno mengatakan pelacur adalah mata-mata yang paling baik di dunia. Lalu sekali waktu pernah di salah satu pertemuan antara Hamengkubuwono IX bersama Dr. Mustopo. Dalam pertemuan tersebut HB9 ini ya istilahnya kayak curhat gitulah ya, curhat bersama Dr. Mustopo. Mungkin dalam curhatnya itu HB9 mengatakan begini kali ya. Mus, puyeng aku mus, pengungsi di Jogja ini makin banyak membludak, membuat kota Jogja menjadi kumuh, menjadi padat, dilanda krisis pangan lagi. Jadi ruwet jadinya. Akhirnya menimbulkan banyak kriminalisasi meningkat. Nah itu istilahnya kayak dialognya begitu. Akhirnya pada saat itu Dr. Mustopo berpikir, mendapatkan sebuah ide lah ketika menanggapi curhatan dari HB9. Dr. Mustopo bilang begini, daripada mereka ini membuat susah antara rakyat atau sesama rakyat yang sedang berjuang, mendingan para kriminal ini kita rekrut aja untuk ikut bersama-sama kita berjuang. Jadi pada masa itu copet, maling, rampok, PSK dikumpulkan di Jogja. Bahkan yang dari Surabaya, dari Gresik pun juga akhirnya ikut berkumpul untuk diajak berjuang. Dan setelah itu Dr. Mustopo sendiri mendatangi salah satu kolonel yang bernama TB Simatupang. Jadi TB Simatupang ini diminta untuk melatih para pasukan dari dunia hitam. Nah mereka sendiri akhirnya diberi ilmu-ilmu kedisiplinan, diberi pengetahuan tentang kemiliteran. Dan akhirnya Dr. Mustopo menamakan pasukan tersebut dengan nama Terate, dalam kepanjangan sebagai Tentara Rahasia Tertinggi, yang disingkat menjadi Terate. Terate ini akhirnya dibagi menjadi beberapa bagian, salah satunya dari BM, yang disebut BM itu yang dimaksud adalah barisan maling. Lalu ada lagi BWP, itu singkatan dari barisan wanita pelacur. Jadi memang ini sangat unik menurut saya. Dan akhirnya mereka sendiri dilatih untuk menjadi mata-mata atau ya setara dengan intelijen gitulah ya. Dan untuk para PSK ini sendiri memang dilatih untuk mengorek informasi di atas ranjang pada saat itu. Jadi kalian jangan sambil berimagine ya saya menjelaskan ini ya. Tapi di sini memang ada sangat, menurut saya cerita ini memiliki makna yang sangat tinggi. Dan BWP ini memang dilatih mengorek informasi di saat melayani pelanggan dari pribumi yang menjadi tentara Belanda. Bahkan tentara-tentara ini tidak sadar kalau sedang dikorek informasinya pada saat sedang dilayani para PSK ini. Jadi tentara ini terus dikorek informasinya mulai dari jalan tikus, mulai dari markas Belanda, jalur pelarian pasukan-pasukan Belanda, itu semuanya digali dari para PSK ini. Memang
pelanggannya sendiri memang pada saat itu banyak sekali dari polisi-polisi kolonial ya. Dan dari mereka lah PSK-PSK ini banyak sekali mendapatkan informasi. Dan juga ternyata para PSK pada saat itu tidak hanya membantu berjuang dalam misi-misi tertentu. PSK sendiri juga ini ternyata ikut juga menyumbang uang ya dari hasil keringat mereka untuk perjuangan revolusi pada saat itu. Dalam salah satu buku, Rajago dan Kaum Revolusioner Jakarta, yang mengisahkan penyelamatan terhadap Bung Karno dan pejuang lainnya, para PSK inilah yang justru membantu untuk menyembunyikan mereka di tempatnya, di rumah bordil ya. Bung Karno sendiri pada buku tersebut mengatakan begini, tak satu pun laki-laki anggota partai yang terhormat itu dapat melakukan tugas ini untukku. Para PSK ini bukan saja penyumbang yang menyenangkan, akan tetapi penyumbang yang sangat besar dalam revolusi Indonesia. Nah, pernah juga dari salah satu gerakan ya, salah satu gerakan yang disebut Laskar Rakyat Jakarta Raya, LRJR, disingkatnya gitu. Jadi memang gerakan itu untuk menyerang Jakarta dalam misi menaklukkan Jepang dan Belanda pada saat itu. Nah, dalam gerakan ini kan mereka membutuhkan senjata pastinya kan. Nah, para PSK inilah yang membantu para pejuang untuk menyelundupkan senjata ke dalam barisan revolusi. Tempat mereka sendiri dijadikan tempat persembunyian bahkan, dan juga tempat penyimpanan senjata dan penyelundupan. Ini sangat luar biasa sekali. Jadi jasa para PSK di masa itu membuat istilahnya para pejuang ikut terbantu lah ya. Dari sisi intelijennya mereka dapat informasi dari para PSK. Ternyata PSK memang sudah dilatih pada masa itu. Bahkan dulu ada salah satu kejadian pada saat di salah satu di Sumatera ya, di Sumatera Barat. Di sana kan memang waktu tentara Jepang banyak yang masuk ke Sumbar pada saat itu. Nah, tentara-tentara ini kan jauh dari negaranya, jauh dari keluarganya, jauh dari pacar, jauh dari istri istilahnya. Pada saat itu kan mereka lama di negeri jajahan. Akhirnya mereka mungkin pada saat itu butuh kehangatan malam gitu istilahnya. Nah, di Sumatera Barat sendiri banyak tentara-tentara Jepang yang memperkosa gadis-gadis baik-baik di sana. Dan akhirnya Bung Karno punya inisiatif lah akhirnya. Ini gimana ya caranya menyelamatkan para gadis-gadis ini yang baik-baik ini, kok diculik, diperkosa gitu. Akhirnya Bung Karno punya inisiatif, kalau begitu mending gini aja deh, kita ini bahkan cerita ini diangkat di salah satu filmnya Bung Karno ya. Pada saat itu kalau nggak salah judulnya itu Ketika Bung DND. Nah, di sana juga ditayangkan tuh cerita ini. Akhirnya Bung Karno berinisiatif memberikan istilahnya merekrut para PSK untuk khusus melayani tentara Jepang. Ya memang Bung Karno sadar pada saat itu ini bukan hal yang baik, tapi ini diambil keputusannya menurut pada saat itu yang paling bijak untuk menyelamatkan gadis-gadis desa pada saat itu yang baik-baik. Ketika Republik Indonesia diproklamasikan di tahun 1945, saat itu banyak para seniman yang mulai diikutsertakan dalam membakar semangat rakyat Indonesia ya, dengan menggunakan karya-karyanya. Nah, lalu Bung Karno sendiri mengamanatkan kepada salah satu seorang pelukis yang sangat terkenal. Pelukis itu namanya Affandi ya. Affandi sendiri diamanatkan oleh Bung Karno untuk membuat sebuah poster. Poster tersebut memang diperuntukkan untuk membakar semangat rakyat Indonesia. Dan Bung Karno istilahnya ngomong sama Affandi ini untuk menjelaskan pesanannya lah, pesanan lukisannya. Bung Karno memesan begini, Affandi, saya pesan satu buah poster lukisan yang memang khusus untuk membakar semangat rakyat kita. Dan itu harus posternya istilahnya seorang laki-laki yang dirantai tapi rantainya sudah putus gitulah ya, sambil teriak gitu loh istilahnya ya. Jadi orang yang melihat itu tuh terbakar semangatnya. Dan akhirnya Affandi pun mengiyakan, dipilihlah salah satu model juga. Model itu seorang pelukis juga yang bernama Dullah. Nah, setelah selesai melukis, Affandi akhirnya membutuhkan sebuah kalimat di dalam poster tersebut. Ya, lagi berpikir begitu, dilalahnya ada salah satu penyair kondang lah pada saat itu ya, yang pasti kalian kenal, namanya Chairil Anwar, lagi lewat. Ya. Nah, Chairil Anwar ini lewat, kebetulan ada salah satu tokoh musisi juga yang bernama Soejoyono. Ini Soejoyono ini kalau nggak salah satu kakek dari vokalis terkenal ya, band Seringai, kakeknya vokalis Seringai, Soejoyono ini. Bapak Soejoyono ini langsung nanya spontan kepada Chairil Anwar, Bung Chairil, dipanggil gitu, menurut jenengan kira-kira kalimat apa yang pantas ditaruh dalam lukisannya Affandi ini? Dan langsung Chairil Anwar mengatakan dengan spontan saja, dikatakan, Bung, ayo Bung,
Dia ada kalimat Bung Ayo Bung. Nah, sejak saat itu langsung ditempelin tuh di poster orang laki-laki yang dirantai tapi rantai udah putus sambil teriak, di bawahnya ada tulisan Bung Ayo Bung. Ya. Nah, mulai saat itu mulai pelukis-pelukis mulai memperbanyak lukisan-lukisan tersebut, poster tersebut untuk disebarkan ke seantero wilayah di Indonesia. Ya. Jadi semuanya disebarkan, semua orang agar semangat perjuangan yang muncul gitulah ya, membakar semangatnya. Setelah disebarkan poster itu, seketika menggelegar, langsung semangat orang itu berkobar dengan kalimat Bung Ayo Bung. Jadi pada saat proklamasi pun banyak sekali teriakan Bung Ayo Bung ya, gitu. Jadi pada saat itu memang setelah lukisan itu selesai disebarkan kemana-mana, semangat rakyat kita itu langsung berkobar lah istilahnya. Bung Ayo Bung, Bung Ayo Bung, Bung Ayo Bung, di mana-mana orang menyebut itu. Dan uniknya, tahu nggak? Kalau kalimat Bung Ayo Bung itu dikutip dari apa? Ternyata kalimat Bung Ayo Bung itu dikutip dari para PSK ketika menawarkan jasanya kepada pelanggan-pelanggannya. Bung Ayo Bung. Pada saat itu, kalau sekarang Mas Ayo Mas gitu. Jadi pada saat itu masa itu untuk menawarkan, para PSK menawarkan jasanya itu kepada para tentara-tentara kolonial itu dengan sebutan Bung Ayo Bung gitu loh. Kalau sekarang Mas Ayo Mas gitu. Nah, sejak saat itu orang mengenal kalimat Bung Ayo Bung itu. Jadi ternyata di balik Bung Ayo Bung itu ada andil PSK lagi yang membakar semangat rakyat Indonesia pada saat proklamasi. Ya. Nah, ini cerita ini kan saya angkat itu kita tidak melihat mereka dari sisi yang negatif. Ternyata semua orang punya sisi positifnya. Pasti semua orang juga memiliki kebaikannya sendiri-sendiri. Ya, bahkan PSK di masa itu juga mereka ternyata memiliki andil yang sangat besar bagi revolusi bangsa ini. Ya, jadi kita jangan pernah melihat orang dari satu sisi. Ya, jadi kita jangan pernah merendahkan orang dari profesinya, atau jangan pernah merendahkan profesi orang. Kita tidak pernah tahu perjuangan mereka seperti apa ya, dan kita tidak pernah tahu mereka apa yang sedang mereka korbankan, untuk apa, untuk siapa, kita tidak pernah tahu ya. Jadi jangan pernah merendahkan ya. Mungkin itu aja cerita ini, mudah-mudahan bisa menjadi refresh untuk kita semua. Mudah-mudahan juga ini banyak manfaatnya ya. Thank you semuanya. Rahayu.